Yang sudah begitu banyak, itu yang tersisa tinggal sedikit sekali. Ibnu Abbas itu mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa yang tersisa itu hanya tinggal 12.000 saja. Dari ratusan ribu atau dari jutaan itu, dari 1 jutaan lebih. Itu tinggal 12.000 yang beriman, tetap bertahan dengan keimanannya. Bahkan ada yang mengatakan sisanya tinggal 700 orang atau bukan enggak sampai ribuan, tapi cuma tinggal 700 orang. Nah, ini kan sangat menjadi yang membuat orang. Jadi inilah sebagai pelajaran bahwa ketika Nabi Musa diberi kabar oleh Allah tentang umatnya yang melenceng lalu kemudian menyembah berhala itu kemarahannya masih belum. Tetapi sudah ketika melihat kenyataan yang sesungguhnya, maka Nabi Musa pun kemudian marahnya ghadbana asifa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb beserta para jajarannya, yang saya hormati segenap takmir Masjid Darussalam dan jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri pengajian rutin PCM Kota Sumeneb dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudara Muslim Rajendra, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kajian Al-Islam dengan tema antara berita dan realita dalam semangat etika Islam oleh yang terhormat Ustadz Bahrus Surur MAG. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb,
Kita bersyukur bisa menjalankan sholat maghrib berjamaah, lalu diteruskan dengan mengkaji ayat Al-Quran, mengkaji tentang Islam. Dan saya mengucapkan selamat dan sukses atas dilaksanakannya JJS Kemerdekaan minggu yang lalu, Ahad yang kemarin, yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb. Insya Allah berkah dan memberikan kebaikan bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kajian ini nanti insya Allah ujungnya ada di salah satunya adalah di laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi ada juga ayat yang dibacakan oleh Ustadz Ayus tadi, yaitu surat At-Takatsur juga ada. Tetapi saya membahas ini sebenarnya bukan karena keadaan yang sekarang yang kita saksikan di media sosial, di YouTube maupun di website yang begitu banyak bermunculan, tetapi kebetulan pas membaca sebuah, ada yang mengatakan hadis, tetapi banyak juga yang mengungkapkan ungkapan masyhur atau athar, mungkin bisa para sahabat, mungkin bisa tabi'in. Kalimat itu adalah laisal khabaru kal mu'ayanah. Bukanlah sebuah kabar itu sama dengan sebuah realitas. Sesuatu yang terjadi ada di depan mata kita, itu berbeda. Lalu kalimat itu diteruskan, innallaha akhbara Musa anna qaumahu qad futinu ba'dah falam yulqil alwah falamma ra'a dzalik alqal alwah. Nabi Musa alaihissalam itu kan wa wa'adna Musa arba'ina lailah. Jadi Nabi Musa setelah menaklukkan, setelah Fir'aun itu ditaklukkan dengan izin Allah, maka Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan ajaran Taurat. Maka Nabi Musa pun diperintahkan untuk ke lembah yang namanya Bilwadil Muqaddasi Tua, namanya lembah tua, letaknya di bukit Tursina. Ketika dalam masa 40 hari berhalwat itu, maka Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya kaummu hari ini itu sedang menyembah berhala. Dikasih tahu. Pada saat itu sudah menerima alwah. Alwah itu lembaran Taurat. Ada yang mengartikan lempengan, karena Taurat ditulis di batu, berupa lempengan. Falam yulqil alwah, tetapi lembaran-lembaran Taurat itu belum dibuang, atau lempengan itu belum dilemparkan, belum. Karena baru menerima kabar dari Allah, diberitahu oleh Allah. Tetapi falamma ra'a dzalik, maka ketika Nabi Musa itu menyaksikan bahwa ketika sudah selesai 40 hari menerima Taurat, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan menemui umatnya, dan benar ternyata umatnya Nabi Musa waktu itu sudah menyembah berhala sapi emas yang dibuat oleh Musa Samiri. Maka pada saat ketika datang itulah Nabi Musa digambarkan Allah di dalam surat Al-A'raf, falamma raja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka ketika itu Nabi Musa ketika datang ke umatnya dan mengetahui umatnya itu menyembah berhalanya sapi yang bisa bicara, itu berhalanya nggak bisa bicara, tetapi hanya bisa mengungkapkan suara dikit aja, dan itu dibuat oleh Musa Samiri. Maka Nabi Musa ghadbana asifa, marah sambil merasa sangat bersedih sekali melihat itu.
Maka Nabi Musa waktu itu ceritanya di dalam Al-Quran, sampai-sampai Nabi Harun yang dipasrahi selama 40 hari itu dipegang kepalanya, ditarik jenggotnya. Soalnya ada riwayat mengatakan sampai jenggotnya Nabi Harun yang waktu itu hitam karena dipegang oleh Nabi Musa menjadi putih seperti diperas airnya. Nah, itu kan saking marahnya Nabi Musa. Tetapi apa kata Nabi Harun? Qala bena umma, wahai anak ibuku, karena saudara kan. Innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Umatmu itu katanya, umat kita itu katanya Nabi Harun itu menganggapku lemah dan hampir saja mereka itu membunuhku katanya. Fala tushmit bial a'da, maka jangan biarkan umat orang-orang yang tidak senang kepada saya itu melihat perlakuanmu kepada saya itu menjadi gembira katanya. Wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin, dan jangan jadikan aku seperti orang-orang yang zalim. Ini Nabi Musa ceritanya dengan Nabi Harun. Bagaimana tidak marah umatnya, ada yang mengatakan sudah ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan jutaan umatnya Nabi Musa itu. Ya maklum, umat terbanyak nanti itu pertama adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW, dan umat yang paling banyak kedua adalah umatnya Nabi Musa nanti di akhirat nanti begitu. Yang sudah begitu banyak itu yang tersisa tinggal sedikit sekali. Ibnu Abbas itu mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa yang tersisa itu hanya tinggal 12.000 saja dari ratusan ribu atau dari jutaan itu, dari 1 jutaan lebih. Itu tinggal 12.000 yang beriman, tetap bertahan dengan keimanannya. Bahkan ada yang mengatakan sisanya tinggal 700 orang kata. Bukan enggak sampai ribuan, tapi cuma tinggal 700 orang. Nah, ini kan sangat menjadi yang membuat orang marah. Jadi inilah sebagai pelajaran bahwa ketika Nabi Musa diberi kabar oleh Allah tentang umatnya yang melenceng lalu kemudian menyembah berhala itu kemarahannya masih belum. Tetapi sudah ketika melihat kenyataan yang sesungguhnya, maka Nabi Musa pun kemudian marahnya ghadbana asifa. Inilah bedanya. Jadi bedanya antara kabar dan realita. Sama ketika kita diberitahu kalau ibu kita sakit. Ketika sakit mendengar mungkin masih biasa. Tetapi kalau sudah datang kepada ibu kita yang sakit di rumah misalnya, karena kita berada di tempat yang jauh, maka kita akan menangis karena melihat ibu kita yang sakit itu. Jadi ini perbedaan bagaimana sebuah berita dengan namanya realita. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengalami hal yang sama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 itu diceritakan, wa idza qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu. Maka kata Allah, qala awalam tu'min, apakah kamu masih belum percaya wahai Ibrahim, katanya. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, qala bala walakinna liyatma'inna qalbi, tetapi sekedar untuk menenangkan, menguatkan hatiku, katanya Nabi Ibrahim. Maka Allah pun kemudian memerintahkan, coba sekarang kamu ambil 4 burung atau 4 mungkin unggas begitu, 4 macam unggas yang setelah itu kamu sembelih, kamu cincang dagingnya, kamu campur-campur semua. Setelah kalau sudah kamu campur itu, kamu taruh di 4 bukit. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kamu taruh yang sudah kamu campur itu di antara 4 bukit itu. Setelah itu fad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah itu panggil. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah menaruh cincangan
daging unggas atau burung itu di 4 bukit, maka Nabi Ibrahim turun ke lembah kemudian dipanggil. Ketika dipanggil itu di depan, dengan penglihatan Nabi Ibrahim melihat sendiri bagaimana 4 bukit itu yang sudah dipisah itu kemudian menyatu di depan matanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka baru itulah kemudian, bukan baru itu, tetapi semakin yakin, katanya Nabi Ibrahim, lihat ma'inna qalbi, agar untuk menenangkan hatiku. Inilah yang bagian membedakan bagaimana kabar, bagaimana berita dengan realita itu. Begitu juga umatnya Nabi Isa juga kayak begitu. Masih belum Hawariyun, itu kan golongan khusus sebagai pengikutnya Nabi Isa juga kayak gitu. Coba Nabi Isa, bisakah Tuhanmu memberikan makanan kepadaku langsung dari langit, katanya. Apakah kamu tidak percaya, katanya Nabi Isa. Saya percaya, tetapi lihat ma'inna qulubana. Jadi biar hati kami itu lebih yakin, lebih tenang, katanya. Maka diturunkanlah makanan dari langit di depan matanya Hawariyun itu dan dimakan oleh mereka. Tapi kata Allah, tetapi kalau kamu masih berkufur lagi, maka aku akan azab kalian semua dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada umat sebelumnya, kata. Jadi inilah yang menjadi bagaimana berita dengan realita itu. Jadi ini saya kira menjadi perjalanan pelajaran bagi kita. Jadi kalau di dalam Islam itu, dalam kajian itu ada namanya ilmu yakin, lalu ada ainal yakin, kemudian ada yang terakhir adalah hakul yakin. Jadi seseorang itu bisa tidak percaya dari mana? Ilmu yakin, pada sebatas keyakinan, keilmuannya saja, pengetahuannya saja. Tetapi untuk membuktikan itu maka perlu ada ainul yakin, agar bisa melihat yang namanya disebut dengan muayyanah itu, atau realita itu. Kalau sudah melihat itu maka muncullah hakul yakin. Lalu bagaimana posisinya agama? Agama diawali dari hakul yakin lebih dahulu. Kita tidak mungkin, Allah tidak mungkin dalam kondisi sekarang ini kemudian akan membuktikan seperti keinginan kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Isa atau Nabi Uzair, yang kemudian dimatikan selama 100 tahun lalu dihidupkan, kemudian didatangkan malaikat untuk menghidupkan, untuk merangkai ulang bagaimana khimarnya itu yang tinggal tulang belulang kemudian dikasih daging kemudian jadi hidup lagi. Itu Uzair. Jadi tidak mungkin. Jadi dalam kondisi sekarang ini maka hakul yakin dalam beragama itu perlu diawali dengan pertama kali yang dilakukan beriman dulu, baru kemudian apakah itu tidak boleh kemudian kita ingin membuktikan dengan ilmu kita? Boleh. Dan bahkan Allah menyuruh la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Dan kita disuruh berpikir, disuruh memikirkan itu semua. Agar apa? Agar kita lebih yakin dengan keyakinan kita yang hakul yakin itu. Begitu juga dengan ainul yakin, dengan penglihatan kita, dengan kenyataan yang ada, yang kenyataan secara fisik bisa. Dan Allah juga akan memberikan bukti-bukti itu selama orang itu masih mau meyakininya. Jadi ini ada keterkaitan bagaimana sebuah pemahaman tentang agama itu. Jadi kalau misalnya kita seorang yang mutakin itu adalah orang yang punya keyakinan hakul yakin. Gimana? Yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Tidak mungkin, dan kita bisa jadi kita melihat kenyataan seperti digambarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang neraka misalnya. Tetapi Allah tidak menunjukkan seperti nanti di hari kiamat, waji'a yauma idzin bi jahannam, ketika neraka jahanam ditunjukkan di depan mata kita. Tidak mungkin hari ini, tidak mungkin. Tetapi keyakinan hakul yakin itu harus dikuatkan dalam diri kita. Makanya Rasulullah ketika mengatakan di depan para sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku, katanya. Maka para sahabat bertanya, bukankah kita semua ini adalah saudaramu ya Rasul? Bukan, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah?
saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman setelah aku, dan dia tidak pernah melihatku, tetapi dia yakin dan beriman dengan apa yang aku ucapkan, dengan apa yang aku lakukan. Karena kita yakin, hakul yakin. Itu saya kira. Jadi sekali lagi, bukan kita tidak boleh kemudian membuktikan dengan ilmu. Kita bukan tidak boleh kemudian kita ingin membuktikan secara kasat mata, tidak, bukannya tidak boleh. Tetapi itu adalah dalam rangka untuk menguatkan ilmu kita. Nah, begitu juga pemahaman tentang persoalan agama. Agama itu, kalau sifatnya yang agama itu kan model banyak praktek, amilus sholihah. Ilmu tetap dipentingkan, beriman jelas. Lalu kita juga harus berilmu, tetapi juga kita harus beramal. Amal ini sebagai ujung tombaknya sebuah agama. Maka hampir di banyak hal Rasulullah itu mengajarkan agama kepada kita itu dengan melihat, para sahabatnya melihat. Seperti ketika mengajarkan sholat, bukan hanya dalam sisi teori saja, tetapi mereka shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Jadi sholat itu lihat seperti bagaimana engkau melihat aku. Realita Rasulullah menjalankan sholat itu. Dulu ketika mau menjalankan haji saja juga begitu. Perintah haji itu datang pada tahun 8 Hijriah, tetapi baru dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Dan ketika Rasulullah hendak melakukan haji, maka diumumkan kepada seluruh kaum muslimin saat itu, kita akan menjalankan ibadah haji. Maka datanglah dan lihatlah apa yang aku lakukan dengan haji. Karena Rasulullah sendiri satu kali saja menjalankan ibadah haji. Dan itu disuruh melihat bagaimana manasiknya, bagaimana cara-caranya menjalankan ibadah haji. Jadi dengan penglihatan, dengan melihat dengan realita itu yang ada. Maka dalam konteks pendidikan, dalam konteks dunia pendidikan, maka kita diajarkan bagaimana bahwa agama itu lebih dari sekedar persoalan mau'idhah hasanah, tetapi juga harus ada uswatun hasanah. Makanya materi-materi pengajian itu bisa kita serap dengan pikiran kita, kita serap dengan hati kita. Tetapi yang paling sangat penting adalah bagaimana materi itu bisa dilaksanakan dalam amal keseharian, dalam realitanya ada. Dalam kajian di pesantrenan itu ada istilah al-madah muhimun. Materi sebuah pembelajaran, materi pengajian itu penting. Tetapi walakinnat thariqah ahammu minal madah. Tetapi kalau cara mengajarkannya itu lebih penting daripada materinya. Jadi kalau sekarang itu, kalau kurikulum itu kan ini materinya, ini cara mengajarkannya kepada murid, ini cara menyampaikan, cara mendidik, pendidikan dan pengajarannya begini. Tetapi itu masih kurang. Al-mudarrisu ahammu minat thariqah. Tetapi orang yang menyampaikan itu yang lebih baik, lebih penting lagi adalah orang yang menyampaikan, gurunya, penceramahnya, khatibnya. Itu lebih penting daripada sekedar cara menyampaikannya. Ada seorang guru yang bisa memahami tetapi tidak bisa mempraktekkan di lapangan. Juga ada kayak gitu. Itu pun masih kurang. Kurangnya di mana? Ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Tapi semangat ruhnya, keikhlasan seorang guru itu jauh lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Nah, ruh inilah sesungguhnya dalam bahasa kita adalah bagaimana seseorang itu tidak sekedar mengajarkan tetapi juga melaksanakan. Uswatun hasanah itu bisa sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain secara kasat mata. Oh, si A itu menjalankan apa yang disampaikannya, kemudian orang lain melihat, bisa begitu. Tetapi ada uswatun hasanah itu bisa jadi juga merupakan sesuatu yang orang lain tidak melihatnya, tetapi dia sudah mengerjakannya. Saya kasih contoh paling mudah adalah bagaimana seorang takmir masjid misalnya. Takmir masjid itu misalnya mau membangun apa di masjid, ada kekurangan, lalu diumumkan kepada jamaah masjidnya. Bagaimana caranya agar orang lebih kemudian merasakan ruhnya,
ruh semangat untuk berinfak misalnya, untuk bersedekah, untuk pembangunan masjid itu, maka harus dimulai dari dirinya sendiri. Itu yang kemudian menjadi semangatnya. Makanya banyak orang yang kemudian kadang-kadang tidak didengarkan. Orang tua mau menasehati murid, menasehati anak-anaknya, kadang-kadang nggak didengarkan, nggak digubris. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri nggak melaksanakan, meskipun orang anaknya tidak melihat sendiri. Makanya kalau orang-orang misalnya kita itu kadang-kadang guru-guru itu menyuruh ke muridnya, tapi gurunya sendiri, dia sendiri yang mengerjakannya, berat murid-murid itu kalau ingin menjalankan itu. Jadi kalau kita itu seperti, bisa jadi itu seperti mentah saja. Nah makanya ini adalah tanggung jawab yang besar. Bagaimana uswatun hasanah itu lebih penting dari sekedar mau itu hasanah itu. Ada kisah menarik seorang Mahatma Gandhi. Saya sengaja nggak melihat, saya kasih contoh non muslim yang bisa menyerap bagaimana hikmah Islam tentang uswatun hasanah yang tidak dilihat. Mahatma Gandhi itu suatu saat pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu bersama anaknya. Lalu ibu mengatakan, Pak Gandhi, anak saya ini suka makan permen. Lah terus mau digimanakan katanya? Saya ingin engkau bisa menasehati anak saya ini biar tidak makan permen, tidak batuk terus, tidak giginya tidak rusak dan seterusnya. Maka Mahatma Gandhi mengatakan, kamu pulang dulu saja. Nanti kalau sudah 10 hari kemudian kamu datang lagi ke sini. Maka pulanglah ibu dengan anaknya ini pulang. Dapat 10 hari kemudian Mahatma Gandhi kemudian didatangi oleh ibu dan anaknya, lalu menasihati. Dinasihati seperti orang lain menasihatinya. Kalau bahasa Maduranya, cong, cek ngakan permen polek cong. Giginya rusak, nanti kamu batuk pilek tidak selesai-selesai. Sudah begitu, sudah dinasihati oleh Mahatma Gandhi. Kemudian anak dan ibu ini pulang. Ternyata orang tua ini, anaknya ini sudah tidak makan permen lagi setelah itu. Maka ibu ini penasaran. Kemudian dapat 1 minggu kemudian datang lagi ke Mahatma Gandhi, bertanya, wahai Pak Gandhi, kenapa ketika engkau hendak menasehati anakku harus menunggu selama 10 hari katanya. Maka Gandhi mengatakan, saya mau menasihati anakmu sementara saya sendiri suka makan permen. Maka 10 hari itulah aku menghentikan untuk tidak makan permen, lalu baru aku menasihati anakmu itu katanya. Begitu. Jauh sebelum ada Mahatma Gandhi, Islam itu sudah memberikan contoh, memberikan supaya kita itu uswatun hasanahnya lebih kedepankan dari sekedar persoalan yang kita sekedar mau itu hasanah begitu. Jadi sekali lagi dalam konteks kekinian kita ini sering menyerap informasi, menyerap berita, tapi kita jarang melihat realitanya. Maka kita ini punya kebiasaan sarser berita, tidak pernah dilihat sumbernya dari mana, tidak pernah lihat isinya bagaimana, tidak pernah dicermati bagaimana yang sesungguhnya kan nggak pernah. Kita nggak pernah membandingkan dengan berita yang lain. Padahal bisa jadi misalnya video itu sudah diedit begitu rupa sehingga seperti yang aslinya. Makanya saya menyarankan kepada untuk Bapak Ibu, kalau misalnya melihat berita, lihat sumbernya dari mana itu. Ya minimal kalau ada Republika, Jawa Pos, JPNN itu loh. Nanti mungkin bisa Kompas boleh, kompas.com, bisa nanti tempo.co bisa. Nanti yang lain berita-berita yang jelas-jelas sumbernya. Meskipun itu pun kadang-kadang masih dipertanyakan. Oh saya melihat yang TV One, melihat yang Metro, melihat yang mana lagi. Itu lumayan daripada nanti yang nggak jelas TikTok dari mana langsung kemudian kita share ke sana. Kadang-kadang malah kita itu belum membacanya, baru tahu judulnya sudah di-share. Padahal itu beritanya tahun sekian. Padahal itu beritanya tidak seperti judulnya. Jadi ini kan menjadi pertanyaan kehati-hatian kita. Sekali lagi bahwa berita itu kadang-kadang tidak mesti sama dengan realitanya. Maka kata Allah di dalam surat Al-Hujurat itu,
Dan ini bukan hanya ketika datang fasik saja. Jadi kalau sudah datang, kalau sudah berita itu datang kepadamu, maka hendaklah itu dikonfirmasi, ditabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jelas-jelas itu. Jadi hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayun dulu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak mudah kita mempercayai, apalagi dalam keadaan kondisi yang sekarang ini. Luar biasa media sosial itu. Kita kadang-kadang tidak jelas mana yang betul dan salah. Jadi sekali lagi cari sumber berita yang jelas daripada melihat comot sana sini, apalagi kemudian disar-sar, dibagi sana sini, dan kita sendiri kadang-kadang tidak tahu yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertabayun dan kita menjadi orang-orang yang tidak menyesal di hari kemudian, dan kita mendapatkan senantiasa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih diucapkan kepada saudara atas infak yang telah diberikan. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.